to my channel. Namaku Yanti. Aku datang ke Jakarta untuk mengais rezeki agar bisa membantu perekonomian keluargaku di kampung. Sudah cukup lama juga aku berada di Jakarta dan tinggal di penampungan. Tetapi karena persaingan yang ketat sampai saat ini aku belum juga mendapat pekerjaan. Pada suatu hari, secara kebetulan aku mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aku pikir ini merupakan kesempatan yang baik daripada aku tetap menganggur di Jakarta. Tentu aku langsung mengiyakan ketika ditawari kerja di sebuah rumah yang besar dan mewah yang terletak di komplek Pondok Indah itu. Apalagi majikanku juga mengatakan bahwa aku hanya sementara saja bekerja di rumah itu. Aku dijanjikan nanti akan dipekerjakan di kantor majikanku yang terletak di bilangan Jalan Sudirman untuk bagian administrasi keuangan. Bagiku yang hanya lulusan SMA ditambah keterampilan komputer, kesempatan ini tentu tidak akan aku sia-siakan. Walaupun hanya sebagai pembantu di rumah orang kaya, toh keluarga di kampung tidak ada yang tahu profesiku yang sebenarnya. Sebagai pembantu rumah tangga, aku mungkin merasa beruntung. Di samping diberikan kebebasan, aku juga tidak pernah repot-repot mengurus berbagai hal seperti berbelanja ke pasar, mengepel lantai, memasak, apalagi memomong bayi. Memang, di rumah megah tempat aku bekerja yang terletak di bilangan Jakarta Selatan itu sudah mempunyai banyak pembantu dengan tugas masing-masing. Ada Parmin yang bertugas sebagai penjaga pintu atau satpam. Lalu ada Ngadiman yang bertugas sebagai tukang kebun, merangkap sebagai tukang batu, dan juga bertugas mengontrol keadaan rumah. Ada Dewi yang aku ketahui berasal dari Indramayu yang bertugas memasak untuk 5 orang di rumah tersebut. Di samping itu ada keponakan dari majikanku yang bernama Parno. Namun sayang bujangan ini idiot. Tapi hebatnya dia mengerti hitungan uang. Jadi urusan keuangan untuk belanja dipegang oleh Parno. Waktu pertama kali memasuki rumah elit ini, aku merasa takut kepada Parno karena keadaannya yang aneh. Wajahnya mirip monyet, tetapi tidak ada rambutnya. Dan kalau bicara, suaranya serak dan berat. Tetapi setelah agak lama mengenal orang ini, ternyata Parno orangnya suka bercanda. Dan kadang bertingkah lucu dan aneh, sehingga membuat aku dan Dewi kadang tertawa terbahak-bahak. Aku diberi tugas mengurusi kepentingan yang sebenarnya aneh, dan selama ini aku belum pernah melakukannya. Setiap pagi setelah Dewi selesai memasak, tidak boleh ada satu orang pun yang makan atau mencicipinya sebelum aku membuat tumpengan kecil yang diberi sayur serta lauk hasil masakan hari itu. Tumpeng itu diletakkan di atas piring khusus beserta kopi pahit dan air putih untuk diletakkan di ruangan atau kamar spesial yang letaknya di depan dan biasa disebut sebagai pesucen atau tempat bersucinya sang majikan. Tetapi makin lama aku juga makin merasa senang tinggal di rumah itu. Karena
selain tugasnya tidak berat, majikanku juga sering memberikan uang lebih melalui Parno. Dan tidak ada satupun orang di sana yang berbuat kurang ajar terhadap diriku. Dewi tidak hanya menjadi teman satu profesi bagiku, tapi juga menjadi sahabat tempat aku curhat. Ternyata masa lalu Dewi lebih suram. Dia pernah bercerita bahwa dirinya adalah seorang janda dan dulu pernah bekerja sebagai wanita tunasusila di kampungnya. Memang hampir setiap malam kami tidur bareng. Meski beda ranjang, tetapi satu kamar, jadi kami sering bercerita. Selama bekerja di rumah majikanku yang biasa dipanggil Bapak Sudiro itu, aku tidak pernah keluar rumah karena segala kebutuhan sehari-hari sudah disediakan, termasuk kebutuhan untuk sesajen. Biasanya sesajen ini disediakan pada hari Rebo Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Kembang buat sesajenan tinggal petik di kebun halaman rumah. Bahkan terkadang Pak Sudiro menelponku pada saat hari keramat tiba untuk mengingatkanku agar tidak lupa memberikan sesajen khusus tersebut. Pernah pada suatu hari, kalau tidak salah saat itu Senin Wage, sebelum waktu maghrib, aku sudah menaruh sajenan lengkap di kamar pesucen. Saat itu ada kejadian aneh yang membuat panas dingin seluruh tubuhku. Saat aku selesai sholat maghrib dan berbuka puasa sunnah, aku ingin duduk santai di teras belakang sambil mendengarkan radio. Namun tiba-tiba dari kamar pesucen ada seekor harimau yang amat besar menatap ke arahku. Sepertinya hewan siluman itu ingin mengatakan sesuatu. Tetapi karena saking takutnya, akhirnya aku jatuh pingsan. Peristiwa ganjil ini terdengar sampai ke telinga majikanku. Pak Sudiro mengatakan apa yang aku lihat itu adalah jelmaan dari leluhurnya yang bernama Mbah Menggolo. Yanti, kamu tahu nggak kenapa dia mendatangimu? Dia tidak mau melihat kamu sholat, kata majikanku. Aku hanya terdiam. Gara-gara peristiwa itu, entah kenapa malah Dewi yang mulai sering sakit-sakitan. Dan akhirnya Dewi pulang ke kampung halamannya di Indramayu. Sejak kepergian Dewi, bila siang hari sampai sore, hanya Ibu Sudiro yang menemaniku dan menggantikan pekerjaan Dewi untuk sementara waktu. Memang kadang terasa aneh, majikan perempuanku ini sangat menyayangiku dan sangat baik terhadapku. Kebiasaanku setiap hari Senin dan Kamis memang menjalankan puasa sunnah. Hal ini sudah aku lakukan sejak masih anak-anak. Di samping beribadah, itu pun sebenarnya dilakukan untuk menghemat beras, karena kehidupanku di kampung sangat kekurangan. Untuk makan sehari 3 kali saja tidak mungkin. Sehingga kebiasaan berpuasa itu terbawa hingga ke Jakarta. Di rumah yang megah itu aku merasa kesepian sejak Dewi pulang ke kampungnya. Apalagi bila malam hari tiba, di kamar aku hanya sendirian. Rasanya seperti hidup sebatang kara. Pernah suatu hari aku usul pada Ibu Sudiro untuk mencari teman perempuan pengganti Dewi. Tetapi apa jawabnya? Nanti kalau Bapak Sudiro buka kantor yang di Sudirman, kamu kan kerja di sana. Baru nanti ibu cari pengganti kamu untuk menempati rumah. Suatu hari Bapak dan Ibu Sudiro berniat untuk pergi ke Jogja selama 1 minggu karena ada familinya yang punya hajatan. Dan selama itu aku diberi wewenang untuk mengatur keuangan di rumah.
Yanti, jangan lupa sajenannya ya. Harus dicatat kurang apa. Nanti ibu yang belanja ke pasar supaya kamu nggak repot, kata Nyonya Sudiro. Aku menghitung-hitung lewat kalender. Hari pas niatan sang majikan pergi ke Jogja sudah masuk bulan Hijriah dalam hitungan Islam. Sedangkan hitungan Jawa termasuk bulan Suro. Berarti aku harus membeli ayam cemani sebagai pelengkap sajenan. Sejak Bapak dan Ibu Sudiro pergi ke Jogja, aku merasa seperti ada sesuatu yang janggal. Aku sebenarnya merasa aneh. Karena seingatku sebagai orang Jawa, biasanya bulan Suro tidak ada orang yang ngunduh mantu atau hajatan. Sebab ada kepercayaan bulan Suro kurang baik untuk acara pernikahan. Kenapa mereka bilang ada yang mau nikah? Pikirku curiga. Tapi kemudian aku tidak pedulikan lagi. Toh dengan kepergian Bapak dan Ibu Sudiro, aku bisa jalan-jalan ke Blok M dan bisa cuci mata ke sana kemari. Ya, setidaknya bisa memanjakan diri selama seminggu. Tanggal 1 Hijriah atau bulan Suro tepat tanggal 1, segala ubur rampe sajenan sudah siap. Ingat ya Yanti, sampai tanggal 15 hitungan bulan Jawa atau bulan Purnama yang pokok adalah ayam cemani, dupa ratus, hio Cina, kemenyan putih sebesar batu bata harus menyala terus, jangan sampai padam. Begitu pesan majikanku sebelum pergi. Di samping itu ada juga parfum dari Arab yang aku tidak tahu namanya. Beberapa hari lalu sebelum pergi, aku melihat majikanku masuk ke kamar pesucen. Setelah melihat semuanya sudah lengkap, maka berangkatlah mereka naik mobil dengan seorang supir pribadinya yang tidak aku kenal. Kamu hati-hati ya jaga rumah. Kalau ada apa-apa, ngomong saja sama Parno atau Parmin. Begitu pesan Nyonya Sudiro. Kadang-kadang aku suka ingin tahu tentang keadaan dan keberadaan majikanku itu yang katanya sangat kaya raya di Jakarta dan juga di kampung halamannya di Yogyakarta. Bahkan rumahnya pun di Pondok Indah. Selain yang mereka tempati, di Pondok Indah juga ada satu lagi yang ditempati orang asing. Mereka juga punya beberapa villa di Puncak dan satu rumah mewah di Jakarta Timur. Selain itu, kontrakan mereka sampai ratusan rumah. Bahkan mobilnya pun yang ada di garasi ada 4 keluaran terbaru. Mereka juga punya perusahaan di Pulau Gadung dan masih banyak lagi yang lainnya. Melihat betapa kayanya majikanku, aku sempat berpikir bagaimana caranya supaya saat sudah besar dan dewasa, aku bisa meraih sukses seperti mereka. Saat itu, aku memang tidak tahu dengan hal-hal mistik yang berada di kamar pesucen tempat tinggal majikanku. Dan setiap masuk kamar pesucen itu pun, tidak ada yang aneh selain bau dupa dan kemenyan yang menyengat hidung. Yang aneh hanya saat kejadian waktu diriku bertemu dengan seekor harimau yang disebut-sebut sebagai penjelmaan leluhur Pak Sudiro. Suatu siang setelah sekitar 5 hari kepergian Pak Sudiro dan istrinya ke Yogyakarta, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Ibu Sudiro menanyakan keadaanku. Tapi yang terpenting, dia bertanya tentang dupa yang masih menyala atau tidak. Keesokan malamnya, hujan turun rintik-rintik. Entah kenapa saat itu hatiku merasa sedih sekali karena jauh dari orang tua. Perasaan rindu yang teramat dalam semakin terasa di hati. Sampai-sampai aku menangis sendirian di kamarku hingga larut malam dan akhirnya tertidur. Tetapi belum lama aku tertidur,
aku terbangun karena kaget mendengar suara petir yang menggelegar terdengar menembus langit-langit kamarku. Begitu terjaga, aku segera mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Aku berzikir tak henti-hentinya karena malam itu tidak seperti biasanya. Aku merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba petir dahsyat menghantam rumah majikanku yang megah dan seperti mau menghancur leburkannya. Di saat itulah aku beristighfar sekuat tenaga karena seperti ada makhluk yang mengguncang dari dalam bumi. Dan rupanya bunyi menggelegar itu berasal dari kamar pesucen. Entah bagaimana, aku seperti punya kekuatan dan keberanian. Dengan masih mengenakan mukena putihku, aku keluar kamar dan ingin tahu sumber suara yang mendesis, seperti deru helikopter yang sangat memekakan telinga. Lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriakku. Aku melihat ular sebesar pohon kelapa dan matanya merah menyala keluar dari kamar itu. Dengan gemetar, aku menjauh dan berlari menuju kamarku di lantai 2. Aku segera masuk ke kamar dan menguncinya. Mau lari keluar rumah? Tidak mungkin, karena di luar hujan sangat deras, dan pintu gerbang juga pasti terkunci bila malam hari. Di saat panik, aku mengintip dari lubang kunci. Aku melihat ternyata ular itu menuju ke kamarku, bahkan kelihatan semakin ganas dan buas. Binatang itu bergerak terseok-seok dan lidahnya menjulur-julur. Antara bingung dan panik, akhirnya aku naik ke atas ranjang 2 susun, lalu naik ke atas lemari dan masuk ke dalam plafon yang terbuka. Aku berusaha sekuat tenaga supaya ular itu tidak melihatku. Sekejap kemudian, ular itu mendobrak pintu kamarku sambil mendesis-desis seperti penuh amarah. Sepertinya ular itu kelaparan. Buktinya, kasur dicabik-cabiknya, dan ranjang susun diobrak-abrik hingga hancur. Setelah itu, ia berputar-putar di kamar sambil melonglong seperti suara serigala. Sangat mengerikan sekali pemandangan yang aku lihat saat itu. Sementara itu, di atas plafon, aku menunggu antara hidup dan mati. Aku hanya bisa pasrah pada Yang Maha Kuasa. Tiada hentinya aku berdoa seraya menyebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hingga tak terasa mukena yang aku pakai basah kuyup karena keringat dingin. Ular siluman itu terus menterorku sekitar 1 jam, yakni pukul 1 malam sampai 2 malam. Setelah kamarku porak-poranda, ular itu akhirnya perlahan keluar dengan meninggalkan suara dentuman seperti bom yang meledak. Dengan sisa kekuatan yang aku punya, perlahan-lahan aku turun melalui lemari yang sudah miring dan isinya acak-acakan. Namun alangkah kagetnya, ternyata kamar Bapak Sudiro dan pesucen itu terbakar. Aku berteriak-teriak minta tolong kepada Parmin. Namun rupanya Parmin malam itu tidak jaga malam. Yang ada hanya Parno, keponakan Bapak Sudiro. Aku berusaha memadamkan api, tetapi api itu justru semakin membumbung tinggi dan melahap semua isinya. Sementara itu, Parno yang aku suruh keluar dari ruangan hanya diam dan duduk termangu seperti terhipnotis. Dan perlahan namun pasti, dia meninggal terpanggang di ruang tengah. Aku melihat Parno yang idiot itu sempat melambaikan tangannya, tanda salam perpisahan sebelum akhirnya hilang di telan api.
Setelah rumah terbakar, aku berlari melalui halaman samping, lalu menaiki pintu pagar depan dan berusaha menyelamatkan diri. Tetapi usahaku sia-sia, karena pintu pagar depan terlalu tinggi untuk dinaiki. Sehingga aku hanya duduk terpaku di pos satpam, sambil menyaksikan api yang melahap rumah yang megah yang selama ini aku tinggali. Saat aku tersadar, ternyata sudah ada orang yang menolongku. Esok harinya, aku pulang ke kampung halamanku dengan sisa uang yang ada di saku bajuku pemberian Ibu Sudiro. Di kampung, aku sering melamun dan badanku menjadi kurus kering. Mungkin disebabkan shock berat atas peristiwa yang menimpa diriku. Atas anjuran saudara dan kerabat dekatku, aku diobati oleh seorang kiai bernama Pak Yasin. Perlahan-lahan keadaanku mulai pulih kembali. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat kabar dari Jakarta bahwa Bapak Sudiro dan istrinya meninggal karena kecelakaan di Yogyakarta. Anehnya, mobilnya masih utuh, namun tubuh bekas majikanku itu terkoyak-koyak seperti dimakan binatang buas. Kejadian tersebut kabarnya berlangsung setelah mereka pulang nyekar dari Gunung Menoreh di daerah perbatasan antara Yogyakarta dan Magelang. Mungkin sebenarnya malam itu aku yang akan dipersembahkan kepada makhluk pesugihan di Gunung Menoreh. Namun hal tersebut gagal karena aku masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keadaanku sudah membaik, tapi terkadang aku masih sering ketakutan jika teringat kejadian tersebut. Aku sering merasa takut saat melihat ular di televisi, bahkan saat melihat cacing tanah sekalipun. Aku hanya bisa mengenang masa laluku dan mendoakan semoga Bapak dan Ibu Sudiro tenang di alamnya. Baik Sobat DM, begitulah cerita tragedi yang terjadi di Pondok Indah yang dialami oleh pembantu rumah tangga yang bernama Yanti. Semoga cerita ini bisa menghibur sobat semua dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Terima kasih.